Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Mau selalu memandang Engkau, sebab hanya Kau yang dapat kami andalkan. Kau lebih besar dari pergumulan kami. Kau lebih besar dari penyakit kami. Kau lebih besar dari masalah kami Tuhan. Kami mau memandang padamu. Engkaulah jawaban kami. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Segalanya Kau siapkan hanya bagi kami anak-Mu. Yesus, Kau berikan rancangan indah. Yesus Tuhan, sebab pertolongan kami datang dari-Mu. Sebab harapan kami datang dari-Mu. Tiada yang dapat kami andalkan selain Engkau Tuhan. Kaulah jawaban kami. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya.
jawaban, Kaulah jalan bagi kami Tuhan. Yesus, kami percaya Tuhan, apapun pergumulan yang kami alami Tuhan, itu semua tidak lebih besar dari Engkau Yesus. Selamanya Engkau besar, selamanya Engkau dahsyat Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami, Engkaulah jawaban kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau melangkah dengan iman, dan kami mau memandang hanya padamu Yesus. Kami gak melihat masalah kami, kami gak melihat pergumulan kami, kami gak melihat penyakit kami. Kami mau percaya Tuhan, kami mau tetap berharap hanya padamu Yesus. Sebab hanya Engkau Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar lebih dalam lagi mengenai bagaimana sebetulnya kehidupan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tersebut. Yang jelas adalah selama ini kita belajar bagaimana kehidupan yang dipimpin Roh Kudus itu adalah suatu kehidupan yang tidak pakai pikirannya sendiri, kemauannya sendiri, apalagi perasaannya sendiri. Tapi yang sungguh-sungguh mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Sebab kalau tidak, semuanya akan berantakan. Padahal sebetulnya Allah itu sudah merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Ada suatu destiny, yaitu divine destiny, dalam hidup kita masing-masing. Tapi seringkali kita yang mengacaukan semuanya itu karena aku kita sendiri. Tapi mari saat ini kita belajar terus supaya Roh Kudus itu semakin bisa menuntun, mengendalikan hidup kita. Nah, pagi hari ini kita akan lihat sebuah contoh betapa amburadulnya dan berantakannya, bahkan
akhirnya membawa kepada kebinasaan ketika seorang itu cuma menggunakan akal pikirannya sendiri. Baik, mari kita akan baca bersama-sama ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-31, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketika anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Sampai di sini pembacaan kita. Nah, saudara sekalian, kita lihat sekarang kehidupan seorang yang bernama Saul. Kita tahu dia adalah Raja Israel yang pertama. Dan di bawah pemerintahannya, sebetulnya Saul sudah membawa suatu kejayaan bagi orang Israel. Karena kita tahu bahwa di sekeliling mereka ada banyak musuh-musuh, ada Filistin, ada Amori, ada banyak lagi ya. Tetapi di bawah pemerintahan Saul, mereka semua orang Israel mengalami kejayaannya, masa kejayaannya. Tapi kali ini kita melihat bahwa kehidupan Saul di akhir hidupnya not finishing well, tidak berakhir dengan baik. Ya, ini jelas tidak fulfilling divine destiny, tidak menggenapi rencana Allah. Dan tidak mungkin Allah membuat Saul atau merencanakan bahwa Saul akan mati bunuh diri seperti ini dan seterusnya. Mari kita lihat apa sebetulnya yang membuat ini semua terjadi. Satu hal yang jelas, Saul cuma mengandalkan akal pikirannya sendiri. Pada saat itu, diceritakan dari ayat 1 tadi, bahwa orang Israel sedang berperang melawan Filistin. Dan orang Israel termasuk Saul juga sudah babak belur menghadapi serbuan Filistin ini. Dan bahkan Saul sudah terluka parah. Nah, dalam keadaan demikian, maka kemudian Saul mengatakan kepada ajudannya atau pembawa senjatanya, "Udah, hunus pedangmu, bunuh aja aku,
supaya aku tidak dibunuh oleh orang Filistin yang tidak bersunat itu. Dalam benak Saul, dan sebetulnya juga kita bisa melihat sesuatu yang ya masuk akal, supaya Saul tidak dibunuh oleh orang Filistin yang tidak bersunat. Artinya supaya dirinya tidak dijamah oleh orang-orang yang tidak bersunat itu, yaitu orang Filistin. Dan dia mengatakan, lebih baik aku mati aja dulu, supaya juga tidak dijadikan permainan oleh mereka. Memang pada saat itu, andai kata terjadi orang Filistin berhasil menyergap Saul, menangkapnya, kemudian mungkin menyiksanya, memperlakukan dengan semau-mau mereka, memang bisa dipahami juga sebetulnya. Tetapi masalahnya bukan di sini. Masalahnya itu terletak pada diri Saul sendiri. Coba, peperangan dengan orang Filistin ini bukan terjadi sekali dua kali, berkali-kali. Dan bahkan Saul sempat berhasil menaklukkan Filistin secara istimewa. Mengapa ini bisa terjadi? Dan kali ini dia dikalahkan oleh Filistin. Karena Saul sudah tidak taat kepada Tuhan. Tidak mau menuruti pimpinan Roh Kudus. Cuma pakai pikirannya sendiri. Coba kita lihat ya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba, dan orang Filistin, dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Nah, jelas Saul berkemenangan, menaklukkan semua musuhnya. Bukan karena oleh dirinya, tapi karena pimpinan Roh Kudus, ada urapan Roh Kudus dalam dirinya. Itu jelas terlihat di dalam pasal 10 mulai ayat yang pertama. Diceritakan di sana bagaimana Roh Kudus itu mengurapi Saul, memimpin dia, mengendalikan seluruh hidupnya, menuntun dia, sehingga dia selalu mendapat kemenangan. Tetapi ketika kita maju ke pasal yang ke-16, ayat 14 khususnya, dikatakan bahwa Roh Kudus undur dari Saul. Artinya tidak ada lagi pimpinan Roh Kudus dalam diri Saul. Tidak ada urapan Roh Kudus lagi dalam diri Saul. Lalu, Filistin lagi berperang melawan Israel. Kali ini kisahnya agak istimewa karena Filistin mempunyai seorang pahlawan yang bernama Goliat. Saul dan tentara Israel tidak berani menghadapi mereka. Mereka sangat ketakutan. Mungkin kita berpikir begini, iya, kali ini Filistin punya jago, seorang yang bisa dikatakan raksasa karena perawaannya yang sangat besar itu. Oke.
itu secara duniawi, secara manusia, secara jasmani, memang betul. Filistin kuat. Dan Saul tidak berani, karena Roh Kudus sudah meninggalkan dia. Tetapi ini bukan berarti bahwa Filistin tidak bisa dikalahkan. Buktinya apa? Daud yang maju. Dia bukan raja. Mengapa Daud bisa mengalahkan Filistin? Karena ada Roh Kudus. Kalau kita baca ayat 13 pasal 16 itu, Daud menerima pengurapan Roh Kudus dalam hidupnya. Sementara Saul sudah kehilangan Roh Kudus. Nah, ini bukti bahwa peranan Roh Kudus itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika Saul tadi awalnya diurapi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, dia berada di suatu jalur rencana Allah yang istimewa, yang jelas menuju hari depan yang penuh harapan di situ. Ada keberhasilan, keberuntungan, ada berkat, ada sukacita, dan seterusnya. Tapi sayang, Saul tidak terus-menerus berada di jalur destiny Allah, rencana Allah, atau divine destiny ini. Sehingga Roh Kudus tidak lagi menjadi penuntun, pembimbing dalam hidupnya. Dan akhirnya Roh Kudus meninggalkan Saul karena Saul sudah tidak bisa dipimpin lagi. Sebaliknya, ketika Daud diurapi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, dia menghadapi musuh yang sama seperti yang dihadapi Saul. Berhasillah Daud mengalahkan si Goliat, mengalahkan Filistin. Ini bukan karena Daudnya, tapi karena Roh Kudusnya. Dan kali ini, menjelang akhir hidupnya, keadaan Saul semakin parah. Semakin tidak dipimpin Roh Kudus dan seterusnya. Dan ketika peperangan ini, yang sudah kita baca dalam pasal 31 tadi, dalam 1 Samuel, bahkan membuat Saul udah bisa dikatakan ya tidak punya harapan apa-apa lagi. Tubuhnya sudah terluka, parah. Orang Filistin sudah terlihat semakin siap untuk menaklukkan Israel, maka Saul mulai menggunakan pikirannya dan dia berpikir supaya tidak ditangkap Filistin, supaya tidak dijadikan permainan oleh mereka, supaya tidak dijamah oleh orang yang tidak bersunat itu, dan seterusnya, lebih baik bunuh diri. Itu kan pikirannya Saul, karena dia menggunakan pikirannya sendiri. Nah lalu mestinya bagaimana? Saudara lihat, Allah itu adalah Allah yang baik. Dan kita kenal Allah yang baik melalui Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Seharusnya harus melibatkan Yesus dalam hal, melibatkan Allah. Tidak menggunakan pikirannya sendiri. Maksudnya adalah, dalam keadaan seperti itu seharusnya Saul sudah menyerah kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, berbalik kepadanya, tidak lagi pakai kemauannya sendiri. Pasti Roh Kudus akan memberikan jalan keluar dari situasi kritis seperti itu. Namun sayang, Saul menggunakan pikiran sendiri.
Dia membayangkan, berpikir, nanti kalau dia dikalahkan Filistin, ditangkap, kemudian dijadikan permainan, dijadikan bulan-bulanan oleh tentara Filistin dan seterusnya. Lebih baik bunuh diri saja. Nah, saudara lihat. Kehidupan orang yang pakai pikirannya sendiri. Fatal sekali. Mengerikan. Dan membuat semuanya berantakan. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa dia memilih Saul itu untuk menjadi raja bukan sementara, tapi untuk seterusnya. Berarti bisa dikatakan Saul nanti akan punya keturunan yang akan duduk di atas singgasana Israel. Sebagaimana yang direncanakan Tuhan. Tapi sayang sekali, Saul gagal dalam hal ini karena dia menggunakan pikirannya sendiri. Dalam keadaan yang sangat kritis itu pun, dia masih pakai pikirannya sendiri. Seharusnya dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengatakan, ya Tuhan, ampuni aku pasrah kepadamu Tuhan. Maka situasinya akan berbeda. Dia membayangkan, dia berpikir, wah nanti dipermainkan oleh orang-orang Filistin sebagaimana layaknya pada masa itu memang. Yang menang pasti akan melakukan sesukanya. Antara lain, bisa terjadi jarinya dipotong semuanya, atau matanya dicungkil. Ada semua terjadi, kita lihat di dalam Alkitab, dicatat. Atau ya banyak hal yang lain, diperlakukan sesukanya. Karena memang sudah ditaklukkan. Ini kan pikirannya manusia. Tapi berbeda. Kalau Roh Kudus yang bekerja, situasinya akan tidak seperti itu. Buktinya, ketika Roh Kudus sebelumnya mengurapi kemenangan yang terjadi. Tapi setelah tidak ada Roh Kudus, tidak ada jaminan. Dan pikiran Saul ini justru yang membinasakan dia. Dan Saul yang menggunakan pikirannya sendiri, membayangkan banyak hal, memikirkan dan seterusnya, justru itu membuat dia semakin konyol. Coba kita lihat kembali ya, di dalam 1 Samuel pasal 31 tadi, kita lanjut ayat yang ke-8, dikatakan, ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata Saul di kuil Ashtoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betshan. Nah, sudah lihat. Saul takut dijadikan permainan oleh orang Filistin. Makanya dia bunuh diri. Dia pikir setelah bunuh diri, selesai. Ternyata tidak juga. Ketika orang Filistin keesokan harinya mendapati mayat Saul yang sudah mati karena bunuh diri itu, tidak dibiarkan begitu. Dipancung kepalanya. Dan diarak keliling. Kemudian dikatakan tadi,
dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bethshan. Jadi tubuh Saul yang tanpa kepala itu digantung di tembok kota Bethshan. Coba saudara lihat. Saul berpikir, wah supaya jangan dipermainkan, aku tak bunuh diri. Pikiran Saul tidak berhasil. Itulah sebabnya pikiran manusia itu tidak akan membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Hanya kalau kita mau dituntun Roh Kudus, itu membawa kepada hari depan yang penuh harapan. Terus pagi hari ini mari kita renungkan hal ini baik-baik. Dalam situasi kita dan sebagainya, datang kepada Yesus, merendahkan diri di hadapan Yesus, dan mengatakan, ampuni aku Yesus. Dan silahkan Roh Kudus memimpin, maka Dia akan membalikkan semuanya, dan memberikan hari depan yang penuh harapan kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik untuk kami. Sepanjang hari ini kami sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Kami berkemenangan dan berhasil. Nama Yesus dipermuliakan. Kami ada dalam perlindungan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus senantiasalah mengendalikan dan memimpin kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.